Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda 28 Mei 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai ayat 31. Mari kita baca. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, jawab Simon Petrus. Lalu Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ibu atau ayah atau anak-anak atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, ayah, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Namun, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perlu menempatkan perikop ini dalam kaitannya dengan perikop sebelumnya, di mana ada pertanyaan dari seorang muda yang bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menuntun si orang muda ini untuk menyadari bahwa dia harus berani meninggalkan hartanya. Tetapi si orang muda ini bersedih hati karena dia lupanya masih terikat, melekat pada harta yang dia miliki. Nah, setelah peristiwa itu, kemudian Simon Petrus bertanya, sedikit menagih janji Tuhan. Kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Ada tersirat di sana sebuah pertanyaan, lalu kami dapat apa? Nah, ini yang kemudian dijawab Yesus dengan jawaban yang pada intinya memuat dua hal penting. Yang pertama, di masa ini juga siapapun yang telah meninggalkan segalanya itu akan menerima 100 kali lipat. Tentu di sini bukan soal angka 100 ya, tetapi adalah bahwa yang diterima, yang kita terima ketika kita berani meninggalkan diri kita, dan kemelekatan kita adalah hal yang berlimpah lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang pertama, saat ini juga dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan ukuran-ukuran duniawi. Jadi yang dijanjikan, yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu anugerah luar biasa, keselamatan kekal, hidup abadi bersama Allah di surga. Betapa luar biasanya anugerah yang dijanjikan Tuhan kepada siapapun yang rela meninggalkan dirinya dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga janji-janji Tuhan ini menyemangati kita juga. Untuk apa? Pertama, di dalam hidup kita saat ini, kita diajak sungguh untuk berani melepaskan kelekatan-kelekatan kita pada hal-hal yang menghambat kita untuk mendekat pada Tuhan. Yang kedua, menambah semangat pengharapan kita. Tentu bukan soal semangat saya memberi maka saya menerima, bukan soal itu, tapi sesuatu yang wajar. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, kita akan mendapat sesuatu kan. Jadi tidak ada salahnya juga kita bersukacita atas janji keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita yang rajin berbuat baik, yang berani berkorban diri untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan yang lebih besar. Semoga
Hidup kita ditandai dengan semangat mengabdi dan berbakti kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.